Oke ya, kita akan memulai PA kita malam hari ini. Saya akan share screen. Oke. Nah, malam hari ini saudara, kita akan berbicara tentang Injil di dalam dunia postmodern ya. Satu judul yang mungkin agak asing bagi kita, tapi malam hari ini intinya saya ingin berbicara tentang mengapa gereja di dalam zaman yang kita sebut dengan postmodern ini semakin lama semakin malas untuk memberitakan Injil, ya, semakin mengabaikan perintah untuk mengabarkan Injil. Dan kita akan melihat apa sih pengaruh dari satu zaman yang disebut dengan postmodern ini dengan kondisi gereja pada saat ini, ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan melandasi PA kita malam ini dengan satu firman Tuhan, yaitu adalah dari 1 Korintus 9 ayat ke-16. Paulus berkata demikian, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Nah, saudara, perintah ini adalah perintah yang dilupakan oleh banyak gereja, atau lebih tepatnya adalah perintah yang diabaikan oleh banyak gereja di dalam zaman sekarang ini. Jadi fenomena gereja pada masa ini adalah semakin lama semakin abai dengan pemberitaan Injil, dan pemberitaan Injil dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting di dalam kehidupan bergereja. Nah, saudara, apa sih sebenarnya Injil itu, ya? Dan mengapa harus diberitakan? Nah, definisi daripada Injil yang paling jelas itu ada di dalam Alkitab sebenarnya, yaitu di dalam Roma 1 ayat ke-16. Nah, dikatakan, saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih kuat ya artinya. For I'm not ashamed of the gospel, ya, sebab aku tidak malu akan Injil itu, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Sebab itu adalah kuasa dari Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, to the Jew first and also to the Greek. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Ya, jadi artinya Injil itu sebenarnya saudara adalah milik semua bangsa. Pertama-tama memang diberikan kepada orang Yahudi, tapi juga diberikan kepada orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi. Sedangkan kalau kita melihat di dalam bukunya John Stott ya, di dalam The Gospel, God's Words for Today, John Stott mengatakan Injil itu adalah berita baik tentang pembebasan. Ya. Injil itu mendeklarasikan bukan hanya bahwa Yesus itu menyelamatkan, tetapi dia juga mati bagi dosa kita, dan dia dibangkitkan dari kematian untuk menggenapkan keselamatan tersebut. Nah, saudara-saudara, dari definisi ini kita tahu bahwa sebenarnya Paulus tadi sudah mengatakan Injil itu adalah milik semua bangsa. Pertama-tama bagi orang Yahudi, kemudian juga bagi orang non-Yahudi. Saudara, kapan Injil itu ada di dalam dunia ini? Ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 3:15, disitulah pertama kali Tuhan memberikan janji keselamatan ya, bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, itu disebut dengan proto-evangelium, first gospel, Injil yang pertama. Tetapi saudara, di dalam sejarah, perwujudan daripada proto-evangelium itu Tuhan berikan pertama-tama justru melalui seorang yang bernama Abraham. Ya, jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan, kemudian kita tahu Abraham ini menjadi nenek moyang daripada bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji berkali-kali di dalam diri Abraham, ya. Misalnya di dalam Kejadian 18 ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ya, perhatikan saudara, yang saya garis bawahi ya, segala bangsa di atas bumi melalui Abraham akan mendapat berkat. Dan Tuhan kembali mengingatkan kepada Abraham dalam janjinya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Semua bangsa
di bumi. Ya, jadi saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham itu menjadi nenek moyang bangsa Israel, Tuhan itu sudah mempunyai planning bahwa Injil yang akan diberikan kepada Abraham serta keturunannya ini harus diberitakan dan menjadi berkat bagi semua bangsa di atas bumi ini. Ya, itu rencana Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ternyata di dalam sejarah bangsa Israel, perintah ini itu diulang-ulang terus setelah Israel itu menjadi suatu bangsa, menjadi sesuatu kerajaan. Ya, misalkan di dalam Yesaya 42 ayat 6, Aku ini Yahweh, ya Tuhan, telah memanggil engkau di sini bangsa Israel, saudara, untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara lihat, sejak zaman Abraham, Tuhan itu sudah punya planning, dan ketika Abraham ini nanti melahirkan anak cucu sampai Yakub dan kemudian menjadi Israel, rencana Tuhan tidak berubah, saudara. Tuhan memanggil Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi Injil itu bukan hanya dipegang oleh Israel saja, tetapi untuk diberitakan menjadi bangsa-bangsa. Di dalam ayat 43, Yesaya, Tuhan mengatakan kalimat yang menegaskan kembali, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi saudara lihat, Israel ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, menyaksikan Allah kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Ya. Contoh lain, saudara, di dalam Yesaya 49 ayat 6 dikatakan seperti ini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, ini rencana Tuhan, saudara, terhadap bangsa Israel. Ya, saya berikan beberapa ayat-ayat ya untuk menegaskan gambaran kita bahwa rencana Tuhan itu memang dari awal Injil itu diberikan untuk semua bangsa, bukan untuk bangsa Israel. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41 dikatakan seperti ini. Ya, ini doa daripada Salomo. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terajung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Ya. Jadi saudara lihat ya, ketika Salomo itu membangun bait Allah, dia itu juga sudah punya rencana, dan di dalam doanya dia mengerti rencana Tuhan. Kalau ada seorang asing, yaitu bukan bangsa Israel, datang ke rumahmu ya untuk berdoa, dengarkanlah doanya. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi inilah rencana Tuhan ya di dalam diri Abraham yang kemudian diteruskan ke dalam bangsa Israel, dalam raja-raja dan seluruh umat bangsa Israel, bahwa mereka itu dipanggil oleh Allah menjadi saksi Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini ya. Tapi saudara lihat ya, di dalam sejarah bangsa Israel itu ternyata gagal, saudara. Dia tidak atau mereka tidak bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka tidak menjadi saksi, tidak memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, ini adalah fokus pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Mengapa, saudara? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa kok Israel bisa gagal menjadi terang, menjadi saksi bagi Allah? Ternyata jawabannya itu sangat sederhana sekali, saudara. Ya, di dalam kehidupan bangsa Israel,
Ternyata Israel ini menjadi bangsa yang sangat eksklusif. Eksklusif itu artinya menyendiri, ya. Kalau kita sering mendengar kata eksklusif itu berarti tidak bercampur, menyendiri, terisolasi. Jadi bangsa Israel ini berpikir, ini adalah Allahku. Kami adalah bangsa pilihan Allah. Kami adalah umat perjanjian Allah. Kami ini adalah anak emasnya Allah, biji matanya Allah sendiri. Sedangkan orang-orang di luar bangsa kami itu adalah bangsa kafir. Bukan umat Allah, bukan kesayangan Allah. Jadi saudara, bangsa Israel di dalam perjalanan hidup mereka terjebak kepada satu sikap eksklusivisme. Itulah sebabnya mereka tidak mau memberitakan Injil. Jangan memberitakan Injil, saudara. Maka mereka itu menganggap bangsa di luar bangsa Israel itu adalah seperti binatang, ya, bangsa yang lebih rendah dari mereka. Nah, inilah kesalahan bangsa Israel, dan Tuhan marah. Saudara, di dalam Yesaya 42 ayat 18-19, Tuhan ngomong seperti ini. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta, siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ini adalah satu kalimat teguran dari Allah kepada bangsa Israel. Loh, kamu itu dipanggil Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kok sekarang kamu seperti orang buta, ya? Kok kamu seperti orang tuli yang tidak dengar perintahku, tidak menjalankan perintahku? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, saudara, inilah kondisi keadaan di dalam masa perjalanan bangsa Israel menjadi umat Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, tugas yang mulia ini, umat Allah menjadi saksi bagi bangsa-bangsa itu, sekarang diberikan oleh Allah kepada satu umat yang baru. Nah, umat yang baru ini siapa? George Eldon Ladd di dalam bukunya mengatakan kalimat seperti ini. Israel menolak baik kerajaan dan pembawa kerajaan tersebut. Ya, itulah sebabnya kerajaan di dalam bentuk manifestasinya yang baru telah diambil dari Israel, dan kita tahu kan Israel akhirnya runtuh, ya, setelah Salomo mati kerajaan itu pecah, kemudian mereka jatuh ke dalam berbagai macam penjajahan, ya, sampai dalam zaman Tuhan Yesus hidup mereka dijajah berulang kali oleh berbagai bangsa, ya, terakhir Romawi. Dan dikatakan oleh George Eldon Ladd, kerajaan itu diambil daripada Israel dan diberikan kerajaan itu kepada new people, umat yang baru. Umat yang baru ini adalah gereja. Jadi saudara mau mengerti paradigmanya, ya. Israel gagal, Tuhan Yesus datang membentuk gereja, gereja juga diberikan perintah yang sama untuk menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini, memberitakan Injil. Nah, ini muncul, saudara, di dalam berbagai macam perkataan Tuhan Yesus, ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan di dalam Matius 28, amanat agung perintah yang terkenal, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara kalau mulai memperhatikan, ketika perjalanan gereja setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, gereja akan masuk di dalam zaman kisah para rasul, ya. Nah, di dalam kisah para rasul itu, khususnya kisah para rasul 10, ketika Petrus itu pertama kali diberikan perintah oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke rumah Kornelius, seorang bukan Yahudi, Petrus pertama menolak, ya. Akhirnya Tuhan memberikan vision, penglihatan tentang makanan. Tidak ada lagi makanan haram. Lalu Petrus pergi ke rumah Kornelius, dan Kornelius di sana bertobat. Nah, setelah Petrus kembali ke Yerusalem, Petrus dimintai pertanggungan jawab oleh gereja. Loh, kamu ini orang Yahudi, kok bisa-bisanya pergi masuk ke rumahnya orang non-Yahudi?
Ya, itu haram itu. Nah, Petrus menjelaskan, saudara. Di dalam penjelasan itu Kisah Rasul pasal 11 mencatat satu hal yang unik di dalam ayat ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi setelah Petrus itu menjelaskan kepada gereja di Yerusalem, bahwa sekarang keselamatan, berita Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, gereja penatua-penatua di gereja Yerusalem itu sekarang mengerti. Oh, jadi begitu. Sekarang Injil itu juga diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Jadi kalau saudara ingat di dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 itu juga mulai Tuhan memberikan Injil itu kepada bangsa-bangsa di dalam hari Pentakosta, ya, bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, saudara, inilah introduksi dari kita tentang rencana Allah bahwa Injil itu memang Tuhan rancang untuk diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya milik bangsa Yahudi saja. Sekarang, saudara, faktanya, ini pertanyaan penting. Kita mulai masuk ke dalam topik pembahasan kita PA pada malam hari ini. Sekarang saudara lihat, realitanya. Kenapa banyak gereja tidak lagi memberitakan Injil? Tadi kan Tuhan sedang ngomong, seperti Bapak mengutus aku pun mengutus kamu. Ya, karena itu pergilah beritakan Injil kepada semua bangsa, jadikan mereka semua muridku dan sebagainya. Realitanya, saudara, berapa banyak gereja yang masih memberitakan Injil? Mengapa banyak sekarang gereja itu menganggap Injil itu tidak perlu diberitakan? Mengabaikan apa yang dikatakan oleh Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Nah, saudara, ini perlu kita cermati ya. Saya menemukan, saudara, salah satu penyebab itu adalah pengaruh filsafat postmodern yang tidak disadari telah meresap ke dalam banyak gereja. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan PA kita malam hari ini. Injil di dalam dunia postmodern. Apa pengaruh filsafat postmodern ini terhadap gereja? Sehingga melumpuhkan gereja tidak lagi memberitakan Injil. Nah, sebelum masuk ke dalam penyebabnya, kita akan berbicara menjelaskan apa itu postmodern. Ya, apa itu postmodernism? Saudara, ini ada satu istilah yang mungkin agak asing bagi kita, ya. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya itu sekarang sudah masuk ke dalam zaman yang disebut dengan postmodern, zaman postmodern. Jadi kita ini bukan lagi hidup di dalam zaman modern, tetapi zaman postmodern. Post itu di dalam bahasa Inggris artinya sesudah, saudara. Atau bisa kita katakan pasca, after modern. Jadi zaman itu dibagi-bagi menjadi beberapa era oleh para sejarawan. Ada zaman disebut dengan pre-modern, ya, itu abad pertengahan. Zaman yang belum ditemukan teknologi, belum ada listrik, belum ada mobil, telepon, apalagi internet, itu pre-modern. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam zaman yang disebut dengan modern, zaman modern. Nah, itu mulailah ditemukan kira-kira kita masuk abad ke-17, 18 hingga abad ke-20 itu. Ya, di dalam masa modern itulah ditemukan segala macam penemuan-penemuan penting yang sekarang kita nikmati, saudara. Di dalam rentang waktu 200 tahun, telepon, mobil, listrik, wah, semua, saudara, pesawat terbang, semua ditemukan oleh manusia di dalam zaman yang disebut dengan modern itu. Tetapi kira-kira mulai abad ke-20, ya, kita itu sudah beralih masuk ke dalam zaman yang disebut dengan postmodern.
dengan segala cara berpikirnya yang berbeda dengan orang modern. Itulah sebabnya ya saudara, kalau saudara dan saya lahir kira-kira tahun 60, 70-an, apalagi yang 50-an, kita ini adalah produk orang modern. Nah sekarang kita melihat anak kita atau bahkan cucu kita nggak bisa ngerti loh, kok cara berpikirnya seperti ini ya, kok berbeda dengan kita ya. Nah itu semua adalah pengaruh daripada zaman di mana seseorang itu hidup dan dilahirkan. Dan setiap zaman ini, saudara, memiliki pengaruh kepada gereja, termasuk zaman postmodern ini. Nah, nanti akan kita coba gali ya pengaruhnya apa. Nah, saya akan memberikan definisi tentang apa itu postmodern dari seorang yang bernama Stanley Granz ya di dalam bukunya A Primer on Postmodernism. Jadi mengatakan postmodernism itu mewakili suatu penolakan daripada proyek modern, enlightenment. Jadi zaman modern itu disebut dengan zaman enlightenment, zaman pencerahan. Karena di dalam masa modern, sekali lagi semua ditemukan di situ. Ya, termasuk filsafat, atau disebut filsafat modern, teori evolusi Darwin, ya, teori Karl Marx, semua itu adalah lahir di dalam zaman modernisme. Jadi postmodernisme ini adalah satu filsafat di dalam zaman posmo ya yang menolak, saudara, rejection, menolak segala apa yang telah diberikan, ditawarkan dan dibangun oleh pemikiran-pemikiran di dalam zaman modern. Nah, ini inti daripada postmodern. Jadi postmodern ini adalah satu masa yang menolak apa yang sudah dicapai, diberikan, dan dibangun oleh zaman modern. Saudara, pengaruhnya postmodern ini luar biasa, saudara. Postmodern ini mempengaruhi arsitek. Kalau saudara pergi ke Eropa melihat bangunan, loh kok aneh ya modelnya, itu postmodern arsitektur. Postmodern mempengaruhi musik, mempengaruhi film, mempengaruhi novel atau literatur, dan banyak hal semua dipengaruhi oleh zaman yang disebut dengan postmodern ini. Ya, jadi saudara, inilah inti daripada postmodern, menolak apa yang sudah dicapai dan diberikan oleh zaman modern. Ya, nah, singkatnya demikian, saudara. Postmodern adalah suatu kritik dan penolakan terhadap cara berpikir dan nilai-nilai di dalam zaman modern. Saya memberikan beberapa hal di sini ya. Saudara, ciri-ciri orang berpikir modern itu mengenal apa yang namanya absolut ya, kemutlakan. Di dalam zaman modern orang mengenal ini mutlak benar, ini mutlak salah, ada absolut. Nanti di dalam zaman posmo tidak ada nilai absolut, saudara. Semuanya itu relatif. Tidak ada yang pas, tidak ada yang pasti, semua relatif. Orang modern itu sangat mengandalkan rasio, cara berpikir. Kalau tidak masuk akal, ini berarti keliru. Rasional, cara berpikir. Nah, orang postmodern itu sangat tidak rasional. Tidak menjunjung atau tidak mengandalkan rasio, cara berpikir. Tapi juga memakai perasaan, emosi, dan sebagainya. Orang modern itu sangat bersifat individualistik, ya kan? Tetapi orang postmodern adalah orang yang terikat kepada komunitas. Ini nanti akan saya jelaskan di belakang, saudara. Orang modern itu sangat optimis melihat hari depan. Optimis karena akal budi atau pikirannya itu mampu menemukan banyak hal. Tetapi orang-orang postmodern itu adalah orang-orang yang cenderung pesimis. Ya. Meragukan manusia sendiri. Meragukan kemampuan manusia. Orang modern percaya apa yang disebut dengan progres, kemajuan. Kita akan menjadi lebih baik, hari depan lebih baik terus. Orang posmo mengatakan tidak, ya, hari depan tidak lebih baik dari hari ini atau dari kemarin. Nah, ya, karena hidup di dalam pesimistik.
Nah, saudara lihat ya, ini adalah singkatnya spirit postmodern itu. Dan kita ini, meskipun kita ini mungkin produk daripada orang modern, tapi pengaruh dari postmodern ini ada di sekitar kita, saudara. Termasuk kepada gereja. Nah, apa itu pengaruh daripada postmodern kepada gereja? Sekarang saya akan tunjukkan ya, beberapa ciri-ciri daripada postmodern yang ada di dalam zaman sekarang kita ini. Saudara, postmodern ini ada satu pemikiran yang rumit luar biasa, dan materi PA pada malam hari ini tidak bermaksud menjelaskan semua hal tentang posmo. Ya, tetapi saya memberikan hanya yang berkenaan dengan topik kita, tentang pengaruh postmodern terhadap gereja, khususnya di dalam penginjilan. Ya, nah saudara, beberapa ciri postmodern tadi sudah saya singgung. Pertama, tidak ada yang namanya kebenaran yang mutlak dan objektif. Jadi kalau saudara ngomong kepada orang posmo, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka ketawa, saudara. Karena saudara kan bicara tentang kemutlakan, kan? Tidak ada jalan lain selain Yesus. Itu kan mutlak, absolut. Itu kan objektif. Nah, ini tidak bisa diterima oleh orang-orang posmo, saudara. Karena bagi mereka kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Loh, kenapa kok tidak mutlak? Kenapa tidak objektif? Karena kebenaran itu adalah hasil daripada social construction. Hasil pembentukan konstruksi daripada suatu masyarakat. Jadi benar itu menurut orang-orang posmo adalah hasil daripada persetujuan satu komunitas. Ya, bagi komunitas ini itu kebenaran. Tapi bagi komunitas lain itu belum tentu benar, karena itulah kebenaran tidak bisa mutlak. Kebenaran itu selalu bersifat social construction. Ya. Nah, ini saudara, cara berpikir orang posmo. Sehingga Dennis McCallum, ya, ini bukan orang posmo ya, Dennis McCallum. Dennis McCallum ini mengkritiki orang-orang posmo. Di dalam bukunya Kematian dari Kebenaran, dia mengatakan, inti daripada postmodernism adalah penyangkalan dunia nyata atau setidak-tidaknya penyangkalan terhadap knowable objective truth. Kebenaran objektif yang bisa dikenali. Ini ditolak oleh orang posmo. Penyangkalan ini secara otomatis implies, ya, tersirat penolakan terhadap semua kebenaran yang objektif, yaitu kebenaran yang ada terlepas dari cara berpikir saya. Nah, ini saudara, nangkep? Jadi orang posmo itu menyangkal tidak ada namanya objective truth yang bisa dikenali. Semua itu relatif. Semua itu bersifat social construction. Sehingga tidak ada kebenaran di luar diri saya. Tidak ada kebenaran di luar komunitas yang menciptakan kebenaran tersebut. Nah, ini ciri pertama, ya, ciri yang sangat kuat di dalam postmodern. Saudara, ciri yang kedua di dalam ciri filsafat postmodern ini berkaitan di dalam bidang literatur, ya, sesuai dengan topik kita. Postmodern ini menolak apa yang disebut dengan propositional truth, kebenaran yang dinyatakan di dalam bentuk kalimat, proposisi. Jadi bagi orang-orang posmo, saudara, suatu teks, suatu tulisan, itu tidak memiliki makna apa-apa. Tidak ada nilai kebenarannya yang mutlak, dan tidak ada sesuatu kepastian di dalamnya. Maka bagi orang-orang penganut postmodern, suatu teks ini bersifat multiple meaning, artinya bisa bermacam-macam, multiple. Tidak selalu artinya satu itu saja. Ya, saudara, nanti ini berdampak besar
kepada cara mentafsir Alkitab. Nah, ini yang makanya saya jelaskan di sini. Jadi posmo ini pengaruhnya luar biasa, saudara, terhadap arsitek, terhadap musik, termasuk di dalam literatur, tulisan. Ini yang menjadi mengerikan. Apa yang kita baca itu tidak ada maknanya. Ya, ini nanti lari kepada Alkitab, saudara. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak ada nilai mutlaknya di dalamnya. Tidak ada kepastian. Alkitab tidak harus artinya cuma satu ayat tersebut. Itu bisa artinya macam-macam, multiple meaning. Ya. Nah, salah satu tokoh daripada postmodern yang terkenal itu bernama Jacques Derrida. Ya, ini orang Prancis. Di dalam bukunya Of Grammatology dia mengatakan kalimat yang terkenal, "There is nothing outside of the text." Tidak ada apa-apa di luar sana atau tidak ada apa-apa di luar teks. Jadi teks itu tidak ada nilai apa-apanya, tidak ada makna apa-apa. Ya, kalimat ini, saudara, menandakan suatu teks yang kita baca itu tidak menunjuk kepada realitas apa-apa di luar teks tersebut. Sehingga bagi mereka suatu teks atau suatu bahasa itu adalah self-enclosed and self-referential system. Balik kepada teks tersebut, ya, mendal kepada teks tersebut sendiri, self-enclosed di dalam teks. Jadi yang mau dikatakan sebenarnya tadi sudah saya singgung, ketika kita membaca apapun itu, mau saya baca koran, baca apa, termasuk baca Alkitab, itu semua tidak ada makna apa-apa. Tidak ada nilai kemutlakan di dalamnya. Jadi saudara kalau membaca Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, saudara ngomong, ini Yesus satu-satunya jalan. Itu di sana nilai ada kemutlakan, absolut, ada kebenaran, dan sebagainya. Bagi orang posmo tidak. Ya, ayat itu tidak harus dimengerti seperti kamu mengerti. Ayat itu artinya bisa multiple meaning, macam-macam artinya. Nah, ya, ini pengaruhnya, saudara. Jadi, Dennis McCallum kembali mengatakan, saya kutip di sini, orang-orang postmodern tidak bisa menerima pemikiran objective revelation in the Bible. Nah, ini loh, saudara. Orang-orang posmo tidak bisa menerima pikiran bahwa di dalam Alkitab ada kebenaran objektif pewahyuan Allah. Tidak bisa terima. Ini dampaknya, ya. Di dalam filsafat posmo yang bersifat relatif, tidak ada kemutlakan, tidak ada objektivitas, semua bersifat subjektif, maka mereka juga menolak kebenaran di dalam Alkitab. Bagi mereka, bahasa itu tidak pernah objektif, sebab setiap pembacaan itu hanya bersifat tafsiran. Itu menunjuk, itu tidak menunjuk kepada apa-apa yang Tuhan maksudkan ketika dia berkata kepada penulis-penulis Alkitab. Nah ini ya yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika orang posmo membaca Alkitab, membaca apapun, bagi mereka yang ada itu adalah interpretation, tafsiran. Ya tafsiranmu begitu, tafsiranku begini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Semua relatif. Nah, ini cara mereka menilai dan membaca firman Tuhan atau apapun, ya. Maka bagi orang-orang posmo, saudara, suatu teks termasuk Alkitab kita ayat itu bisa ditafsirkan 1001 macam arti dan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih benar, juga tidak ada yang lebih salah. Nah, ini loh, saudara. Jadi filsafat posmo ini filsafat yang sangat mengerikan luar biasa, dan ini sudah masuk ke dalam gereja. Cuma gereja seringkali tidak menyadarinya. Sekarang perhatikan perkataan daripada Stephen Wellum ya di dalam bukunya Christ Alone. Dia mengatakan kalimat yang menarik, saudara. Sebelum masa modern atau masa enlightenment ini, yaitu di dalam masa pre-modern, ya, zaman abad pertengahan itu, orang-orang menemukan itu tidak mungkin untuk tidak percaya kepada
Christian worldview, nilai-nilai kekristenan. Saudara tahu di dalam abad pertengahan, gereja itu kan menjadi pusat daripada kehidupan kerajaan pada masa itu, menjadi pusat di dalam kehidupan masyarakat. Ya, dikit-dikit tanya kepada gereja. Bahkan raja mau perang pun tanya kepada gereja, saudara. Ini mau perang apa enggak? Ya, masyarakat sosial pada waktu itu pun tunduk kepada otoritas gereja. Ya, gereja ngomong salah, ini berarti salah. Gereja ngomong benar, itu berarti benar. Itu zaman pre-modern, saudara. Sebelum zaman modern. Sekarang perhatikan. Starting with enlightenment, dimulai di dalam zaman modern ini, itu menjadi mungkin untuk tidak percaya kepada kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen. Nah ini ya, di dalam zaman modern, orang mulai meragukan gereja, saudara. Karena di situ muncul berbagai macam filsafat, termasuk filsafat daripada Darwin, evolusionis, filsafat sosialis, komunis, Karl Marx, itu muncul di sana semua dan menyerang kekristenan. Jadi kekristenan, gereja itu mulai agak turun tahta sekarang. Nggak usah pergi ke gereja lah. Ateisme muncul semua di dalam zaman modern. Maka dikatakan itu menjadi mungkin untuk tidak percaya kepada basic truth, kebenaran-kebenaran mendasar dalam iman Kristen. 300 tahun kemudian setelah zaman Enlightenment atau zaman modern, muncullah sekarang postmodern pluralism. Muncullah sekarang kita masuk di dalam zaman postmodern yang bersifat pluralis, kemajemukan. Banyak orang sekarang menemukan itu tidak mungkin lagi untuk percaya kepada kebenaran-kebenaran yang objektif dan utamanya tentang Christian worldview. Saudara nangkep, inilah pergeseran nilai, pergeseran cara berpikir dari zaman premodern sampai zaman postmodern. Dari yang dulu percaya mutlak kepada cara berpikir iman Kristen, ya Christian worldview, sekarang di dalam zaman postmodern ini semua itu sudah ditinggalkan. Impossible to believe in the objective truth, khususnya di dalam Christian worldview. Jadi saudara-saudara, kita ini sekarang ini hidup di dalam zaman seperti ini loh, saudara. Banyak hamba Tuhan gak sadar, banyak gereja gak sadar, ya, racun dan virus daripada postmodern ini sudah masuk meresap ke dalam banyak gereja. Bukan hanya di Indonesia, sudah di seluruh dunia. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, ini ciri kedua, saudara. Ciri ketiga yang berhubungan dengan topik kita malam hari ini adalah orang postmodern menolak individualis. Jadi, di dalam ciri ketiga ini, orang-orang itu membangun identitasnya dari suatu komunitas, communitarian identity, atau kita sebut dengan istilah post-individual Christian. Tadi saudara saya mengatakan ya, salah satu ciri daripada orang modern itu adalah individualistik. Membangun identitas diri secara individu. Ini saya, ya. Saya enggak membutuhkan komunitas. Ini saya, ini identitas saya secara pribadi. Tapi masuk di dalam zaman postmodern tidak, saudara. Identitas seseorang, ya, termasuk kerohaniannya, itu dibangun berdasarkan komunitas. Saya ini terhisap di dalam sebuah komunitas. Ya ini identitas saya. Bahkan iman kita yang kita percayai ini, itu bagian dari sebuah komunitas tersebut. Jadi di dalam cara berpikirnya orang posmo, kita ini tidak lagi bicara tentang individualistic identity, tapi kepada communitarian identity. Saya komunitas, siapa kamu? Oh, saya milik komunitas tersebut. Saya anggota komunitas tersebut. Saya milik kelompok tersebut. Nah, ini saudara. Ya, ini nanti ada pengaruhnya kepada topik kita pada malam hari ini. Sehingga Stanley Grenz ya di dalam buku yang sama mengatakan, dengan hal yang sama, community of participation is crucial to identity formation. Nah, ini saudara. Partisipasi seseorang
di dalam sebuah komunitas itu sangat krusial, sangat penting di dalam membentuk sebuah identitas bagi seseorang. Jadi di dalam zaman posmo ini orang tidak bisa sendirian. Kalau sendirian dia tidak punya identitas. Saya harus mengikuti satu kelompok, satu komunitas. Nah, a sense of personal identity, satu perasaan identitas pribadi itu develops, berkembang melalui suatu personal naratif yang selalu terikat kepada cerita dari communities in which we participate, di mana kita itu berpartisipasi di dalamnya. Nah ini saudara, secara penjelasan ini saudara nangkep ya, tidak ada lagi individu bagi posmo, semua orang itu identitasnya dibangun berdasarkan sosial yang tadi saya katakan, sehingga nanti di dalam kelompok sosial ini mereka menciptakan kebenaran menurut versi mereka sendiri. Ya, tadi di depan saya kan mengatakan kebenaran itu ada social construction. Kebenaran tidak ada yang objektif. Kebenaran itu dibangun dari komunitas, suatu komunitas, dan orang yang ada di dalamnya itulah yang akan membentuk identitas bagi anggotanya. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Ya, nah, saudara sekalian, 3 ciri sebagian dari ciri-ciri yang lain ini ya, 3 ciri yang saya berikan di dalam PA pada malam hari ini. Inilah yang mempengaruhi gereja pada masa sekarang. Sehingga gereja itu malas memberitakan Injil. Saudara mungkin bingung ya, apa urusannya Pak? Objective truth, subjective truth, social construction bisa mempengaruhi gereja, membuat gereja malas memberitakan Injil, mengabaikan pemberitaan Injil. Saudara, inilah dampak daripada postmodernisme kepada gereja yang sangat tidak disadari. Sekarang kita masuk, saudara. Apa yang membuat gereja malas memberitakan Injil? Karena Alkitab sekarang ditafsirkan berdasarkan cara berpikir postmodern yang relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya subjektif. Kebenaran itu adalah social construction, ya, dibangun dari satu komunitas tertentu. Maka cara mentafsir Alkitab sekarang semua berubah. Saudara-saudara, kalau dulu di dalam zaman premodern, di mana gereja itu menjadi pusat, Injil menjadi pusat, semua setuju. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ya, termasuk di dalam zaman modern, meskipun itu mulai goncang, sekarang di dalam masuk zaman postmodern ini, itu semakin ditinggalkan. Kebenaran Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan sekarang di dalam zaman postmodern ini, agama itu sekarang dilihat dari kacamata religious pluralism, pluralisme agama. Jadi di dalam zaman postmodern yang sudah tidak percaya tentang kebenaran yang mutlak, yang ditawarkan kehidupan beragama, sekarang menjadi religious pluralism atau pluralisme agama. Gereja tetap ada, dengan semua agama-agama lain juga tetap ada. Tetapi cara pandang mereka sudah berubah. Kalau dulu gereja mengklaim kemutlakan, keabsolutan, Yesus adalah satu-satunya jalan, sekarang tidak lagi, saudara. Jadi religious pluralism ini adalah satu pandangan yang mengatakan bahwa semua agama itu sebenarnya menyelamatkan. Semua agama itu sama. Banyak jalan menuju Roma. Tidak ada agama yang lebih mutlak dari yang lain. Tidak ada agama yang lebih benar dari yang lain. Semuanya itu sama. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah social construction. Dibangun dari suatu komunitas tertentu. Maka bagi orang-orang posmo, agama tidak boleh mengklaim diri secara mutlak. Justru
agama itu harus saling melengkapi. Di Kristen ada kebenaran apa, di Islam ada kebenaran apa, di Hindu, Buddha ada kebenaran apa, tidak perlu dipertentangkan, tapi harus saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, ini saudara, dampak daripada postmodern terhadap keagamaan. Ya, di dalam dampak dari cara mentafsir konsep kebenaran dan semua, muncullah yang pertama religious pluralism. Kedua, di dalam zaman posmo yang membuat gereja malas memberitakan Injil, itu ada satu pandangan yang disebut dengan inklusivisme. Ya, dari kata include, include itu artinya menyertakan, memasukkan. Jadi inklusivisme ini satu pandangan bahwa keselamatan itu bisa terjadi pada orang-orang tertentu meskipun dia tidak pernah mengenal Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Atau keselamatan itu bisa terjadi pada mereka yang sungguh-sungguh taat menjalankan agama mereka masing-masing. Tak perlu kenal Yesus. Ya. Nah, jadi ini adalah pandangan inklusivisme, saudara. Nangkep ya? Jadi keselamatan itu ada di luar Kristus. Ya. Nah, Tuhan bisa menyelamatkan orang tersebut meskipun tidak pernah mengenal Yesus dengan cara-cara yang di luar pemikiran kita, antara lewat mimpi macam-macam dan lain-lain. Ya. Nah, ini inklusivisme. Saudara, salah satu contoh ini sudah terjadi di dalam Gereja Roma Katolik. Ya, di dalam Konsili Vatikan kedua, saudara, Konsili Vatikan ini ya kira-kira tahun 1965-an ya. Di dalam dokumen Lumen Gentium paragraf ke-16. Jadi setelah Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan kira-kira 16 dokumen gereja atau istilahnya pengakuan iman, kira-kira seperti itulah. Di dalam pengakuan iman atau dokumen yang namanya Lumen Gentium paragraf ke-16 dikatakan seperti ini. Ini saudara bisa temukan di Google ya. Ada berbagai macam bahasa, saya kutipkan yang bahasa Indonesia. Namun, rencana keselamatan juga mencakup mereka yang mengakui Sang Pencipta. Pertama-tama di antara mereka ada umat Muslim yang mengaku memegang iman Abraham bersama kita menyembah Tuhan yang satu dan yang penuh belas kasihan. Jadi saudara, menurut Gereja Roma Katolik di dalam dokumen Lumen Gentium, Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah sama dengan Allah yang disembah oleh orang Muslim. Nah, ini jelas kalimatnya di sini, ya. Yang pada hari terakhir akan menghakimi umat manusia. Allah juga tidak jauh dari mereka yang mencari Allah, yang tidak kenal, yang tidak dikenal dalam bayang-bayang dan bayangan. Karena dialah yang memberitakan hidup, yang memberikan hidup, nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, dan sebagaimana juru selamat menghendaki agar semua orang diselamatkan. Jadi ini adalah kalimat yang bersifat inklusif, saudara. Keselamatan tidak harus melalui Yesus Kristus, tidak harus kenal Yesus Kristus orang tersebut, ya. Nah, Tuhan juga bisa menyelamatkan orang-orang yang mencari Allah tapi yang tidak kenal Tuhan, asal dia sungguh-sungguh di dalam imannya. Nah, lanjutannya ya, masih paragraf yang sama. Mereka juga dapat mencapai keselamatan yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, tidak mengenal Injil Kristus atau gerejanya, namun dengan tulus mencari Allah dan digerakkan oleh kasih karunia, berusaha dengan perbuatan mereka untuk melakukan kehendak-Nya sebagaimana yang mereka ketahui melalui suara hati nurani mereka. Jadi saudara, kalimat ini menunjukkan ya orang itu bisa diselamatkan meskipun tidak mengenal Yesus, tapi mereka tulus mencari Allah. Nah, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Lo sejak kecil tidak pernah dengar Injil di tempat terpelosok,
terpencil di ujung bumi, tidak pernah dengar Injil. Tapi mereka sangat setia beribadah, sangat taat di dalam ibadah mereka, menyembah Allah. Ya, meskipun Allah itu mungkin dia tidak kenal sebagai Allah Tritunggal atau Yesus Kristus, mereka pun diselamatkan. Ini saudara, ini spirit-spirit inklusivisme di dalam masa postmodern. Ya, dan saudara jangan berpikir ya, ini cuma gereja Roma Katolik, tidak, saudara. Di gereja Protestan sudah banyak yang berpikir seperti ini. Pluralis, inklusif, dan sebagainya. Nah, pandangan yang lain dari gereja Roma Katolik tentang agama-agama lain ya, itu juga dinyatakan dalam dokumen Nostra Aetate. Ini tidak kita bahas ya, intinya ya kurang lebih sama lah begitu. Jadi intinya gereja Roma Katolik di dalam masa postmodern ini setelah Konsili Vatikan sudah tidak percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Intinya di situ. Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak mengenal Dia asal mereka tulus beribadah, rajin berbuat baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Saudara-saudara, inilah kondisi kekristenan di dalam zaman postmodern ini. Ya, sehingga Jean Edward Faith Jr. dalam bukunya Postmodern Times mengatakan, kekristenan klasik mengajarkan bahwa tidak ada keselamatan yang terlepas dari iman di dalam penebusan karya Yesus Kristus. Zaman sekarang ya, new model yang baru mengajarkan banyak orang akan diselamatkan terlepas dari iman di dalam Kristus. Ya, ini postmodern, saudara. Tidak ada kebenaran yang mutlak kok. Tidak ada kebenaran yang objektif. Tidak ada absolut, semua relatif. Maka keselamatan itu juga relatif. Maka saudara lihat ya, gereja yang sudah terpapar spirit pluralisme, gereja yang sudah tercemar virus inklusivisme, saya jamin saudara, tidak akan suka memberitakan Injil, tidak akan mau memberitakan Injil, tidak akan ingin memberitakan Injil. Saya jamin saudara. Lah buat apa memberitakan Injil? Wong keselamatan ada di mana-mana kok. Buat apa memberitakan Injil? Wong Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan kok. Ya. Jadi lebih penting bagi gereja-gereja yang sudah tercemar spirit pluralisme dan inklusivisme ini, mereka lebih menekankan inter-religious dialog, dialog antar umat beragama. Tukar-menukar kebenaran, saling mengisi, dan sebagainya. Ya. Saudara, saya berikan ya, tadi saya katakan ini bukan hanya tercemar di dalam gereja Roma Katolik, di dalam gereja Protestan sama saja, saudara. Saya berikan sekarang dari seorang yang bernama Terence Tiessen. Di dalam bukunya Who Can Be Saved? Siapa yang bisa diselamatkan? Tiessen mengatakan, saudara, semua yang pernah diselamatkan, yang sekarang sedang diselamatkan, atau siapapun yang akan diselamatkan, semuanya diselamatkan karena Yesus Kristus mati dan bangkit bagi mereka. Akan tetapi, nah ini yang saya garis bawahi, God does not require a faith. Tuhan tidak menuntut iman. Ya, Tuhan tidak menuntut iman yang tidak mungkin bagi seseorang di dalam ketidakmengertian mereka. Jadi kalau orang itu tidak pernah dengar Injil, sejak kecil ada di pelosok belahan bumi yang sana, tidak pernah ada misionaris menginjili, itu bisa diselamatkan. Karena Tuhan tidak menuntut iman kok. Pada hari penghakiman, Allah akan melihat orang-orang itu bertanggung jawab terhadap respon kepada pewahyuan yang telah dibuat, yang telah tersedia bagi mereka, dan hanya bagi pewahyuan tersebut. Ya, jadi nanti pada akhir zaman Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang telah menerima pewahyuan. Responmu apa? Terima atau tidak? Nah, tetapi Allah penuh anugerah menyelamatkan beberapa orang yang tidak percaya
di dalam Yesus sebagai juru selamat jika mereka tidak tahu tentang Dia, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Nah ini saudara, nangkap, ini kalimat penting yang saya garis bawah ini. Penting kelirunya maksudnya. Ya, Tuhan akan tetap menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat jika mereka tidak mengenal Dia through no fault of their own. Bukan karena kesalahan mereka. Nggak ada yang injili. Nggak ada yang memberitakan Injil. Saya di pelosok belahan bumi sana. Dan saya nggak pernah dengar Injil. Tetap diselamatkan karena Tuhan itu maha baik. Nah ini saudara, ya. Jadi saudara, inilah spirit inklusivisme dan sebagainya. Inilah dunia postmodern yang mempengaruhi cara berpikir manusia, termasuk di dalam kekristenan. Ya, nah gereja-gereja yang seperti ini, saudara, saya jamin tidak akan memberitakan Injil. Sekarang yang ketiga, mengapa gereja itu malas memberitakan Injil? Karena sudah terpapar satu pemahaman yang lain. Pertama tadi religious pluralism, inklusivisme. Sekarang yang ketiga adalah postmortem salvation atau postmortem opportunity. Ya, ini sama-sama post. Post itu sesudah, mortem itu mati. Jadi postmortem salvation itu percaya keselamatan itu bisa terjadi setelah orang itu meninggal. Tuhan masih memberikan kesempatan, opportunity, bagi orang yang selama hidup tidak pernah mendengar Injil, atau sudah dengar Injil tapi menolak Injil, ya, sampai mati mereka mendapat kesempatan untuk mendengar Injil di dalam dunia roh. Nah ini saudara. Saudara jangan pikir ya, pemikiran ini tidak ada. Ini sudah banyak dipegang oleh gereja-gereja di luar negeri, saudara. Kalau ini tidak tahu di Indonesia ada atau tidak ya. Tapi kalau religious pluralism dan inklusivisme itu sudah banyak. Kalau ini di Indonesia saya belum tahu, tapi di luar negeri sudah banyak teolog-teolog yang berpegang seperti ini. Nah, kenapa kok bisa berpikir seperti ini? Konsepnya ini adalah Allah adalah kasih, ya. Makanya saudara, saya kalau khotbah tentang Allah kasih itu saya paling harus berhati-hati, harus paling juga menekankan aspek yang lain. Karena gereja terlalu sering berbicara Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih terus, sehingga dari konsep ini muncul teologi yang keliru. Karena Allah kasih, Allah akan memberikan kesempatan setelah orang itu meninggal untuk tetap mendengar Injil. Kalau dia mau terima, dia akan diselamatkan. Jadi kalau gereja sudah terpapar ajaran seperti ini, saudara, buat apa kita susah-susah memberitakan Injil? Santai aja. Ya, nanti mati ya tetap bisa ada kesempatan kedua kok. Nah, saudara, pandangan ini itu bukan pandangan yang baru, ya. Pandangan ini tuh sudah dipegang ribuan tahun bahkan oleh bapak-bapak gereja tertentu. Misalkan Origen, Gregory of Nyssa, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi ribuan tahun sebelum zaman postmodern, bapak-bapak gereja itu sudah mikir, mosok Tuhan itu kok jahat, ya? Nggak dengar Injil langsung binasa. Kenapa tidak diberikan kesempatan yang kedua? Nah, mereka comot ayat macam-macam dalam Alkitab, lalu membangun teologi postmortem salvation ini. Nah, saudara sekalian, ini akhirnya teologi ini muncul kembali, hidup kembali di dalam zaman postmodern ini. Jadi inilah yang ketiga, saudara. Kenapa sekarang banyak gereja malas memberitakan Injil? Karena kemungkinan gereja tersebut sudah tercemar pemahaman postmortem salvation. Yang keempat, mengapa gereja di dalam zaman postmodern ini malas memberitakan Injil? Nah, ini berkaitan dengan tadi yang saya singgung tentang identitas, ya. Saudara-saudara sadar atau tidak ya? Ini sekarang praktis. Ini poin keempat bersifat praktis. Kalau 1 sampai 3 kan cukup teologis ya. Ini bersifat praktis. Saudara sadar atau tidak ya? Banyak gereja di dalam zaman sekarang, dalam zaman postmodern ini,
mengulang kembali kesalahan bangsa Israel, saudara. Tadi di awal PA saya katakan Israel tidak lagi menjadi terang, tidak lagi memberitakan Injil. Tuhan marah ya karena mereka eksklusif. Nah, rupanya saya amati, saudara, kesalahan bangsa Israel ini terulang kembali kepada banyak gereja di dalam zaman sekarang. Saya katakan banyak ya, bukan semua gereja seperti ini. Nah, kesalahan itu saya sebut sebagai banyak gereja terjebak kepada gereja identitas. Nah, saya memakai istilah, memakai contoh dari gereja istilah politik identitas. Setiap kali kita pemilu, muncul istilah politik identitas. Nah, sekarang saya pakai gereja identitas. Ya, apa ini, saudara? Banyak gereja tidak sadar membranding, ya, memberikan identitas, memberikan ciri kepada dirinya sendiri berdasarkan budaya, berdasarkan etnis, berdasarkan bahasa, berdasarkan hal-hal yang lain. Nah, ini berkaitan dengan ciri ketiga dari Posmo, communitarian identity. Tidak ada lagi individu, tapi sekarang semua terhisap di dalam sebuah komunitas. Ini identitas saya. Saudara-saudara, banyak gereja tidak sadar melakukan gereja identitas ini, ya. Sekali lagi tidak semua ya, tapi banyak. Gereja A membranding dirinya sebagai gereja Tionghoa. Dengan segala kebudayaannya, dengan segala bahasanya, ya. Khotbah pun harus pakai bahasa etnis tertentu, kadang diterjemahkan, kadang tidak, dan sebagainya. Gereja B membangun identitas, ini gereja orang Batak. Dengan segala keunikan dan sebagainya. Gereja C membangun identitas, ini gerejanya orang Jawa. Gereja D membangun ini gereja identitas orang Ambon dan sebagainya. Ya, ini saudara, ciri-cirinya. Ya, identitas kita itu dibangun berdasarkan komunitas, budaya, etnis, bahasa, macam-macam, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam zaman sekarang kita hidup. Kalau saudara pergi ke luar negeri, sama aja, saudara. Saudara pergi ke Amerika, saudara akan menemukan ini gerejanya orang kulit hitam, orang negro. Oh, ini gerejanya orang Korea, semua isinya orang Korea, saudara. Dengan bahasa Korea dan sebagainya dan lain-lain, ya. Oh, ini gerejanya kaum diaspora yang lain, ya, dan sebagainya. Pertanyaannya, saudara, sederhana. Apa gereja identitas ini keinginan Tuhan, saudara? Ketika gereja itu membangun identitas, oh ini gereja Tionghoa, ini gereja orang Batak, ini gereja orang Korea, ini sebenarnya keinginan Tuhan apa bukan sih, saudara? Kalau menurut saya, setelah saya belajar firman Tuhan, saya tidak yakin ini keinginan Tuhan. Loh, dari mana, Pak? Ya dari Alkitab sendiri. Saudara-saudara lihat ya, di dalam Yesaya 56 ayat ketiga, Tuhan ngomong, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Saudara-saudara, tadi di awal saya sudah menjelaskan, ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan itu ingin memberikan berkat itu bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada semua bangsa. Lalu di dalam masa kerajaan Tuhan juga mengulang kembali, kamu adalah saksi-saksiku, kamu adalah panggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya. Dan ketika Salomo membangun bait Allah, rumah Tuhan, gereja, kalau zaman sekarang, Salomo tadi sudah berdoa, kalau ada orang asing datang ke rumahmu Tuhan untuk berdoa, dengarkan doanya Tuhan. Jadi saudara lihat ya, ketika Tuhan itu mendesain sebuah gereja, Tuhan itu tidak sempit pikirannya, saudara.
Oh, ini gereja untuk orang Israel. Oh, ini gereja untuk orang Yunani. Oh, ini gereja untuk orang suku apa dan macam-macam dan lain-lain. Tidak. Tetapi gereja itu didesain oleh Tuhan untuk semua bangsa. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 56 ayat ketiga dikatakan seperti ini. Sekarang di dalam ayat ketujuh, lihat, saudara. Orang-orang asing ini, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nih saudara, Tuhan itu tidak pernah mendesain gerejanya menjadi gereja identitas, saudara. Oh, ini gereja hanya untuk suku tertentu, suku A, suku B, dengan segala kebudayaannya dan sebagainya. Dan kalau saudara mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, ketika gereja-gereja mulai terbentuk di Efesus, di Kolose, Filipi, dan semuanya, itu adalah gereja-gereja yang campuran orang-orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Tidak ada saudara gereja itu didesain khusus untuk orang Yahudi, khusus untuk orang non-Yahudi. Itu bukan konsep gereja yang Tuhan inginkan. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Karena Kristus itu milik semua bangsa. Dan rumahku, kata Tuhan, adalah rumah doa bagi segala bangsa. Saudara mulai menangkap? Ya. Jadi saudara-saudara, inilah kondisi gereja di dalam zaman posmu, saudara. Banyak gereja tidak sadar berpuluh-puluh tahun akan atau mungkin beratusan tahun bergereja dengan satu paradigma yang salah, gereja identitas. Tahun lalu, saudara, ya, saya pernah berkhotbah di satu gereja dengan latar belakang gereja Tionghoa. Dan hari itu pas hari raya Imlek. Saya khotbah di situ. Saya mengingatkan, seharusnya Imlek tidak dirayakan di gereja. Ya walaupun gereja tersebut pada hari itu tidak merayakan, sudah, tapi saya tetap mengingatkan. Seharusnya Imlek tidak dirayakan di gereja. Lalu apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Boleh, ya di rumah masing-masing. Loh, kenapa demikian? Karena Imlek itu bukan perayaan gerejawi, saudara. Imlek itu tidak ada urusannya dengan kerohanian kita, tidak membuat kita dekat dengan Tuhan, dan itu bukan satu perayaan gerejawi, itu perayaan etnis tertentu. Dan gereja bukan tempatnya untuk merayakannya. Rayakan di rumah dengan keluarga, dengan sukacita, makan-makan, mau bagi angpau silakan, dan sebagainya. Saya berkhotbah mengingatkan seperti itu. Dan sejak saat itu, gereja itu berubah, saudara. Tapi bukan berubah positif, berubah negatif. Artinya, sikap daripada pemimpin-pemimpin gereja, dalam hal ini adalah majelis, itu berubah. Dulu ramah, ya, supel, bahkan beberapa kali mengajak kita keluar pergi makan bersama dengan keluarga gembala, diskusi tentang pelayanan, tentang gereja. Sejak saya khotbah seperti itu, hingga saat ini, saya dimusuhi, saudara. Bahkan mungkin dibenci. Aneh ya? Justru ini menunjukkan apa yang sedang kita bahas hari ini adalah satu kebenaran. Bahwa gereja tidak sadar, berpuluh-puluh tahun bergereja, membangun gereja identitas. Ini tradisi gereja kami, ini tradisi leluhur kami, jangan dikritik, jangan ditegur. Saudara, firman Tuhan jadi tidak penting lagi, saudara. Meskipun firman Tuhan ngomong ini,
rumahku ini rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Nah ini saudara kondisi gereja ya. Ketika Alkitab sudah tidak menjadi otoritas tertinggi di dalamnya, yang menjadi otoritas tertinggi budaya, etnis, tradisi, maka ketika diberikan kritik atau teguran, itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan dan akhirnya membuat kebencian di dalam diri saya. Ya ini saya terima saudara, ini resikonya seorang hamba Tuhan yang harus mengajarkan kebenaran. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya menceritakan ini? Supaya saudara disadarkan. Banyak gereja keliru bergereja, membanggakan identitas, tapi melupakan orang di luar komunitas. Ini identitas komunitas kami. Ini identitas kami. Jadi saudara, kalau gereja sudah terjebak kepada gereja identitas seperti ini, tidak akan ingat memberitakan Injil kepada orang di luar komunitas mereka. Jangankan di luar komunitas, saudara, kepada satu etnis saja, satu suku yang sama belum tentu menginjili. Apalagi mikirin orang-orang di luar suku saya, di luar kebudayaan saya, di luar bahasa saya. Maka saya katakan sekali lagi, banyak gereja terjebak kembali mengulang kesalahan bangsa Israel. Ya, ini Allahku, bukan Allahmu. Ya, saudara-saudara, di dalam salah satu website daripada God Questions ya, ketika berbicara tentang ethnic church, di situ ada satu kalimat yang menarik. Saya kutipkan agak panjang, tapi ini penting. Itu harus dikatakan bahwa tidak benar bagi sebuah gereja untuk membatasi pelayanannya secara eksklusif kepada satu suku atau satu latar belakang budaya tertentu. Ini saudara, gereja itu dipanggil untuk menjadi terang bagi semua bangsa. Ya, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Pembagian atau perpecahan di dalam tubuh Kristus yang semata-mata hanya untuk pemisahan atau untuk memelihara kemurnian suku etnis itu bukanlah hal yang baik. Nah ini saudara, kalau ada suku lain masuk ke gereja saya, nanti ini mencemari, merusak tradisi saya, merusak identitas gereja ini, merusak tradisi leluhur dan sebagainya. Ini saudara, ya, tidak baik. Memiliki budaya perbedaan itu baik. Tetapi untuk secara sengaja menjaga perbedaan tersebut secara untuk exclusion ya, mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang yang berbudaya lain, itu ada sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah ini saudara. Saudara nangkep maksudnya? Jadi memiliki keunikan budaya itu boleh-boleh saja, itu baik-baik saja, ya. Saudara jadi orang Tionghoa, jadi orang Batak, jadi orang Ambon, orang Jawa, orang Korea, boleh ya, itu ciptaan Tuhan kok, baik-baik saja. Tetapi dengan sengaja membatasi pelayanan gereja, ya, hanya dan menutup pintu Kristus bagi budaya yang lain, itu ada sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jika sebuah gereja dengan sengaja membuang dan membatasi penerimaannya, anggotanya, hanya untuk mereka yang orang-orang tertentu, mereka sedang melawan karya Kristus yang bertujuan untuk memperdamaikan semua bangsa kepada Allah dan kepada sesamanya. Nah ini saudara. Jadi gereja kalau sudah tercemar 4 virus ini, saya jamin akan pasti malas memberitakan Injil. Ya, dan inilah kondisi gereja di dalam zaman postmodern ini. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi dengan gereja? Maka di dalam zaman postmodern ini, saudara lihat, Injil itu sering hanya menjadi moralistik, terapeutik deism. Apa ini? Nah, sebentar saya akan jelaskan. Istilah ini muncul, saudara, di dalam buku ini, soul searching, ya, pencarian jiwa.
Nah, di dalam buku ini ditulis oleh orang yang bernama Christian Smith. Dia melakukan survei di Amerika terhadap para remaja pemuda 3.000 orang. Nah, saya rasa hasil survei ini bukan hanya untuk remaja, tetapi juga untuk orang dewasa tetap berlaku. Jadi apa yang dihasilkan di dalam survei daripada Christian Smith? Dirangkumkan menjadi beberapa poin. Pertama, Allah itu ada, dialah Allah yang menciptakan dan memelihara alam dunia ini, yang mengatur dunia ini, dan mengawasi hidup manusia di muka bumi ini. Ini konsep mereka, orang-orang di Amerika, remaja, termasuk orang dewasa, berpikir tentang Allah seperti ini. Yang kedua, Allah ingin manusia itu menjadi baik, ya, nice, dan fair kepada satu dengan yang lain. Sebagaimana diajarkan di dalam Alkitab dan oleh most world religion, kebanyakan agama-agama di dunia. Jadilah orang yang baik, ya, yang nice, yang ramah, yang adil, fair, jujur, ya, karena itu yang diajarkan Alkitab dan juga diajarkan oleh agama-agama lain. Jadi tidak ada bedanya, saudara. Yang ketiga, hasil survei itu mengatakan tujuan hidup manusia itu menjadi bahagia dan feel good, merasa baik tentang diri sendiri. Nah, ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan tujuan hidup manusia itu jadi bahagia, tapi untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah ini, saudara, ini konsep duniawi sudah masuk ke dalam kekristenan. Ini yang ngisi semua orang Kristen, saudara. Keempat, hasil survei itu mengatakan Allah tidak membutuhkan secara khusus terlibat di dalam kehidupan seseorang, kecuali ketika Allah itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Nah ini kurang ajar. Tuhan jadi ban serep. Tuhan tidak usah ikut campur urusan dalam hidup seseorang, kecuali Tuhan itu sedang dibutuhkan untuk membereskan problem. Nah ini sudah konsep mereka tentang Allah, tentang kekristenan. Yang keempat, yang kelima, Tuhan menginginkan semua orang pergi ke surga ketika semuanya mati. Ya, ini konsep tadi pluralisme, inklusivisme. Jadi saudara, inilah konsep Injil di dalam dunia postmodern ini, saudara. Konsep tentang kekristenan, ini loh kekristenan. Ya, nilai-nilai kekristenan itu sekarang berubah menjadi seperti ini di dalam dunia posmo. Nah, maka apa hasil daripada dampak postmodern kepada gereja? Nah ini, saudara. Pertama, saudara lihat, di dalam zaman sekarang ini, banyak gereja dan jemaat Tuhan tidak suka lagi pengajaran dan doktrin. Yang dicari di gereja adalah firman yang make me feel good. Nah ini, yang membuat saya nyaman, yang membuat saya senang, saya terhibur, saya merasa ada satu inspirasi gairah kehidupan. Masalah siapa Yesus itu tidak penting, masalah Allah Tritunggal sudah tidak penting, masalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak penting itu Pak. Yang penting saya senang dengar khotbah yang menghibur, ya, yang memberikan motivasi dan sebagainya. Nah ini saudara, inilah kondisi gereja zaman sekarang, ya. Hingga Jean Edward Faith Jr. kembali mengatakan, gereja sekarang memberitakan bukan lagi khotbah yang menuntun orang kepada keyakinan terhadap dosa dan keselamatan melalui salib Yesus. Gereja-gereja sekarang memberitakan feel good message. Firman yang membuat saya feel good, merasa nyaman, merasa enak. Berita-berita yang didesain untuk menyenangkan orang. Cheer up people. Wah, senang saya ke gereja ini. Kenapa senang? Bukan karena firmannya membuat saya dekat dengan Tuhan, tapi membuat saya senang, membuat saya feel good, happy, dan sebagainya. Maka beberapa orang telah mendeskripsikan budaya postmodern sebagai therapeutic culture, budaya yang menyembuhkan. Ini saudara, inilah ciri-ciri budaya posmo, therapeutic culture, ya, budaya yang terapi, menyembuhkan. In which a sense, di dalam arti tertentu, itu maksudnya psychological well-being. Not truth is the controlling value. Jadi nilai yang mengendalikan di dalam sebuah gereja
itu bukan lagi kebenaran, tapi adalah sesuatu yang bersifat psikologi well-being, enak, nyaman, tenang, dan sebagainya. Ini saudara. Jadi gereja sekarang sudah tidak suka doktrin, nggak suka mengajar firman. Khotbah, baca Alkitab, baca. Tapi setelah itu cerita ngalor ngidul, kesaksian lucu-lucu, ya tidak ada lagi pemberitaan Injil, tidak lagi pengajaran dan sebagainya. Maka saudara jangan heran ya. Saya mengamati semakin lama banyak jemaat tidak mengerti doktrin-doktrin di dalam iman Kristen. Sudah tidak mengerti lagi. Karena gereja tidak pernah lagi mengkhotbahkan, mengajarkan, apalagi memberitakan Injil. Lalu, apa yang terjadi yang kedua kalau demikian? Nah ini saudara, pengajaran di atas mimbar digantikan dengan pengalaman dan perasaan. Ya. Rasakan Tuhan itu baik kepada engkau, cerita pengalaman-pengalaman terus dan sebagainya yang ditonjolkan. Sehingga Leith Anderson di dalam bukunya A Church for 21st Century, gereja di abad ke-21, dia mengatakan, sekarang kita memiliki satu generasi ya that is less interested, yang kurang tertarik in cerebral arguments, di dalam argumen-argumen yang memakai otak, linear thinking, cara berpikir linear, dan theological system. Tidak suka semuanya. Tidak usah ngomong doktrin, tidak usah dengarkan doktrin, tidak usah khotbahkan doktrin, tidak usah khotbahkan hal-hal yang bersifat teologi. Ya. Dan mereka sekarang more interested, lebih tertarik in encountering with supranatural. Lebih tertarik dengan perjumpaan yang bersifat supranatural, mujizat, ke neraka, ke surga, melihat Yesus, ketemu malaikat, ya itu terus kan yang dikhotbahkan. Maka konsekuensi ya daripada semua ini, orang-orang yang pergi ke gereja, datang ke gereja dengan paradigma kerohanian yang berbeda. Bukan lagi cari Tuhan, saudara. Cari hiburan, cari inspirasi, cari motivasi di dalam gereja. Paradigma yang lama mengajarkan, jika kamu memiliki pengajaran yang benar, kamu akan mengalami Tuhan. Tetapi paradigma baru sekarang mengajarkan bahwa jika kamu mengalami Tuhan, kamu memiliki pengajaran yang benar. Terbalik. Saudara mengerti ini semua? Inilah zaman postmodern di mana kita hidup, saudara. Karena tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, yang penting pengalaman, yang penting perasaan, dan sebagainya. Ya. Sehingga Stanley Grenz mengatakan, orang-orang postmodern mengartikulasikan gospel sebagai post-rasionalistik. Jadi orang-orang postmodern melihat Injil itu apa sih? Injil itu sudah tidak rasional, tidak bisa diterima oleh rasio akal budi kita. Tidak lagi Injil itu berfokus kepada proposisi atau kalimat-kalimat di dalam Alkitab sebagai pusat daripada inti daripada iman Kristen. Ya, jadi maksudnya adalah orang posmo tidak bisa lagi melihat Alkitab seperti Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, itu sudah tidak masuk akal. Itu bukan kebenaran. Yaitu orang-orang posmo melihat Injil sekarang seperti itu. Ya, saudara-saudara, yang ketiga, dampak dari postmodern karena sudah tidak suka memberitakan Injil yang benar, yang sudah tercemar oleh filsafat postmodern, maka Injil yang disampaikan adalah Injil yang palsu. Tidak suka pengajaran, tidak suka kebenaran, maka Injil yang disampaikan adalah fake gospel, Injil yang palsu. Edward Faith Jr. mengatakan, evangelism, penginjilan, menurut cara ini, does not involve proclaiming God's judgment. Jadi penginjilan di dalam zaman posmo, ya, itu sudah tidak berbicara tentang penghukuman Allah kepada orang-orang berdosa dan anugerah Allah yang ditawarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus.
Tetapi penginjilan di dalam zaman posmo semata-mata mendidik orang bagaimana Allah mengasihi mereka. Nah ini loh saudara. Jadi kalau menginjili jangan bicara lagi hukuman Allah, jangan bicara lagi dosa. Bicarakan saja Allah itu mengasihi kamu, ya. Ini Injil yang palsu, Saudara. Gereja yang tidak pernah mengkhotbahkan penghukuman Allah, tak pernah lagi mengkhotbahkan neraka. Hati-hati, Saudara. Mungkin kita sedang jatuh ke dalam pluralisme dan inklusivisme, ya. Jadi Saudara, saya akan menutup PA kita malam hari ini dengan satu ajakan kembali. Gereja dipanggil oleh Tuhan harus memberitakan Injil. Ya, Douglas Grotius di dalam Truth Decay, kebenaran yang punah, yang kabur. Ini juga buku yang bagus, saudara, mengkritisi kondisi gereja di dalam zaman postmodern. Dia mengatakan, ketika kaum postmodern mencari untuk meremehkan metanarasi, yaitu Alkitab, untuk mendekonstruksi, membongkar kebenaran, menjadi permainan bahasa, dan untuk mencampur adukkan kerohanian dengan subjektivisme, ya, maka kaum Injili harus membawa objektif truth, kebenaran yang objektif, kembali menjadi pusat di dalam gereja. Kira-kira seperti itu. Jadi saudara, kita ini sedang berperang dengan filsafat postmodern yang sudah meresap di dalam banyak gereja yang tidak disadari, membuat gereja lumpuh, tak suka lagi memberitakan Injil karena filsafat postmodern ini. Maka saudara, kita bukan kembali kepada religious pluralism, kita tidak lagi kembali kepada inklusivisme atau postmortem salvation atau gereja identitas, tapi gereja itu dipanggil untuk menjadi gereja yang bersifat eksklusivisme, tidak berkompromi dengan semua pandangan-pandangan yang keliru. Dan eksklusivisme mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam Kristus melalui pertobatan pribadi dan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Ini pandangan yang disebut dengan eksklusivisme, ya. Jadi eksklusivisme itu satu pandangan yang masih percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan Injil harus diberitakan. Ini saudara yang diajarkan di dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 6 adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut yang tidak bisa digoncang, dirubah, apalagi dibuang dari Alkitab. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah Injil yang harus diberitakan. Sehingga Charles Hodge mengatakan, there is no faith, tidak ada iman, maka ketika atau di mana ketika Injil itu tidak diperdengarkan dan ketika tidak ada iman, maka tidak ada keselamatan. Saudara, orang bisa diselamatkan hanya karena dia mendengar Injil. Dan Injil itu bisa diperdengarkan kalau ada yang memberitakan. Roma pasal 9, ya. Siapa yang memberitakan Injil, kata Paulus? Tanpa pemberitaan Injil tidak ada iman. Tanpa iman tidak ada keselamatan di luar Kristus. Maka hari ini saya menutup kembali seluruh PA kita dengan kembali mengingatkan apa yang Paulus katakan di depan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara dari gereja manapun yang mendengarkan materi ini, gereja saudara harus menjadi gereja yang memberitakan Injil. Harus bangun dari kelumpuhan, kemalasan memberitakan Injil. Baik saudara, materi saya akhiri sampai di sini. Ya, kita sekarang boleh masuk ke dalam momen tanya jawab.